Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safinatul Najah dari kelas 2 karyawan A dengan nomor NPM D1A210430. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Bab pertama yaitu kerangka kerja pendidikan kewarganegaraan. Perlu kita ketahui apa makna dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan menurut Somantri pada tahun 2001 sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi. Contohnya, organisasi sosial, ekonomi, politik, dan individu-individu dengan negara. Lalu ada pula tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk pribadi yang cerdas sehingga menjadi aktif dan lebih bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini, unsur pembentukan negara terbagi menjadi dua, yaitu unsur pembentuk negara yang konstitutif, diantaranya ada wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Yang kedua, unsur pembentuk negara yang bersifat deklaratif, yang diantaranya adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Nah, ada 3 unsur dasar pembentukan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, ius sanguinis atau prinsip keturunan, yang kedua, ius soli atau prinsip tempat kelahiran, dan yang ketiga, naturalisasi atau prinsip pewarganegaraan. Baik, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini ada beberapa makna pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menurut John J. Cogan pada tahun 1998, pendidikan kewarganegaraan digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik dari seorang warga negara. Lalu, ada pula komponen utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri yaitu tujuan umum adalah membentuk negara yang baik. Tujuan utama adalah mewarganegarakan warga negara di negara tersebut. Dan tujuan akhir atau capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya kebijakan atau keadaban kewarganegaraan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir ini itu adalah menurut Udin S. Winaputra pada tahun 2014. Tujuan pendidikan PPKN secara khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu yang pertama, menampilkan karakter, memiliki komitmen, bersikap secara kritis, rasional, dan kreatif, dan yang terakhir, berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Lalu, ada pula pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pendidikan yang membekali mahasiswa agar semangat berbangsa dan cinta tanah air senantiasa dijadikan nilai dasar baik dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan bidang keahlian dan profesi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu identitas dan integrasi nasional. Bangsa dan identitas. Apa sih itu bangsa? Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bangsa, agama, dan adat istiadat. Lalu, identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder, dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia, yaitu setelah bangsa Indonesia bernegara, identitas bangsa penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk, atau konstruksikan agar suatu bangsa memiliki persekutuan hidup manusia yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan negara lain. Ada faktor-faktor yang menjadi identitas suatu bangsa, yaitu meliputi primordial, sakral,
tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Ada pula faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia, diantaranya adanya persamaan nasib, adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, adanya cita-cita bersama. Makna dan pentingnya integritas. Integritas mempunyai arti pembangunan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegritas artinya berpadu, bergabung menjadi kesatuan yang utuh. Mengintegrasikan artinya membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Lalu, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Ada pula jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku yang terakhir. Integrasi di Indonesia ada dua jenis, yaitu adanya pembelahan horizontal yang berakar. Ada pula pengembangan integrasi, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesepakatan pembangunan ekonomi. Dua masalah pokok pembangunan integrasi nasional, yaitu yang pertama, bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Ada dua masalah pokok pembangunan integritas nasional, yaitu yang pertama, pembagian pembuatan rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik tiap anggota masyarakat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pertemuan 4 yang menjelaskan tentang Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, konstitusionalisme yang pertama, gagasan tentang konstitusionalisme, yaitu negara, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah yang baik, yang keempat pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Yang kelima, upaya mewujudkan pemerintah yang menjamin hak dasar rakyat. Yang keenam, kontribusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif. Yang ketujuh, gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin. Yang kedelapan, konstitusi atau UUD dianggap sebagai perwujudan dari hukum. Nah, hukumnya itu adalah hukum tertinggi. Yang kedua, negara konstitusional. Nah, ada beberapa juga, diantaranya setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Nah, lalu ada pula konstitusi negara, yaitu pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah 1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, undang-undang dasar suatu negara. Ada pula sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensial, dan yang terakhir, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Di bab 5, yaitu warga negara dan kewarganegaraan adalah bahasannya. Yang pertama, kewarganegaraan. Apa sih itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan menunjuk seperangkat karakteristik dari seorang warga. Beralih ke bab selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang warga negara dan kewarganegaraan. Apa itu warga negara? Warga negara dapat diartikan warga dari suatu komunitas yang diletakkan dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Lalu ada pula kewarganegaraan, yaitu menunjuk seperangkat karakteristik dari seorang warga negara. 3 status kewarganegaraan: status hukum,
politikal, dan keanggotaan. Lalu di sini penentuan warga negara, yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang. Negara tidak boleh melanggar general principles. Dan yang terakhir, asas-asas umum hukum internasional. Ada pula kedudukan warga negara dalam negara. Penentuan kewarganegaraan didasari dari sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Yang kedua, didasarkan dari sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Lalu di sini ada pula problem penentuan kewarganegaraan dengan munculnya apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Kedudukan warga negara dalam negara. Warga negara Indonesia pada pasal 26 Undang-Undang NRI tahun 1945, 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Materi terakhir yaitu materi pertemuan 6 membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Ada dua hakikat demokrasi dan demokratisasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu di sini secara substantif prinsip utama dalam organisasi ada dua, yaitu kebebasan atau persamaan adalah fondasi demokrasi dan kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ada pula demokrasi sebagai bentuk pemerintah, yaitu pembagian pemerintahan menurut Plato dibedakan sebagai berikut, yaitu pertama monarki, kedua tirani, ketiga aristokrasi, yang keempat oligarki, yang kelima demokrasi, dan yang keenam mobokrasi. Lalu bentuk pemerintahan menurut Nicole Machiavelli yaitu monarki dan republik. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ada tiga, yaitu demokrasi desa, demokrasi Pancasila, dan perkembangan demokrasi Pancasila. Sistem politik demokrasi yaitu yang pertama landasan sistem politik demokrasi di Indonesia, kedua sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia, yang ketiga mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia, dan yang keempat masa depan demokrasi. Lalu pendidikan demokrasi, pembangunan kultur demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. Mungkin hanya dapat menyampaikan sekian, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.